Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hamda wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa jadihi wa zurriyyati wa ahli baitul kiram ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Jamil muslimin wal malaikati wal karamin wal ulamin aminin wal awliya wa syuhada salihin wa walidina wa masyayikhina wa ma'amizami lukuka alaina wa lijami muslimin dan muslimat wal mu'minin wa mu'min salah hadratil imam syekhil islam qutbil da'wah wal irsad dan habib abdillah bin Alwi al-Haddad al-Hadrami al-Syafi'i uzzalah hadratil sya'udillahi al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ya man maqalul mulki li hamdihi wa ilayhi yarjul amru kulluhu ya fataya 'alim ta'ala wa la tabil qaliban ya fataya 'alim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa naf'a ittiba' wa ibadat wa istibadat wal hasanat wa nusuki kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalati ala al-khair ibtigaa' min hidayah qurbihi wa sahbihi. Nawaitu i'tikaf. Hadaratul mukarraman yang saya hormati para jamaah hadirin sekalian, khusus pada segenap takmir Masjid Darul Hikmah atau DKM Bapak Haji Suwarno beserta takmir masjid yang lainnya, sama-sama kita hormati itu mengurus dari RT 7 RW 9, sama-sama kita hormati keluarga besar dari Pewakaf Masjid Darul Hikmah. Kita lanjutkan pembahasan kitab An-Nasai'ud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, masih membahas hak-hak seorang istri dan juga hak-hak seorang suami, kewajiban-kewajiban seorang istri dan kewajiban-kewajiban seorang suami. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanzurullahu tabaraka wa ta'ala ila imra'atin. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memandang dengan pandangan rahmat kepada perempuan la tashkuru zawjaha, yang tidak merasa bersyukur kepada suaminya, wahya la yastaghni'an, padahal dia enggak bisa hidup tanpa suaminya. Di satu sisi dia enggak bersyukur, tapi kalau enggak ada suaminya dia nyariin. Terbukti ada cerita sepasang suami istri punya beberapa anak, bercerai, kemudian belum ada sebulan nyariin mantan suaminya, kenapa anaknya nggak ada yang ngasih makan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memandang perempuan yang enggak pernah bersyukur atas suaminya. Memang mungkin suaminya enggak bisa memberikan yang mewah, enggak bisa memberikan yang istimewa, tapi semuanya cukup kebutuhan, semuanya terpenuhi. Alhamdulillah, enggak punya utang sama orang lain, walaupun ada cepat dilunasin. Enggak ada masalah juga sama anaknya, sama saudaranya. Itu tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita aja dijutekin sama manusia aja nggak enak, apalagi nggak dipandang sama Tuhan semesta alam. Yang kedua, masalah ranjang. Wah, ranjang. Mengqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza da'a, apabila idza da'a ar-rajul, suami memanggil zaujatahu, istrinya, ila firashihi, ke kasurnya. Ngapain kira-kira nih? Agus Mirza
Ditutup dulu telinganya. Kembali. Falam ta'tihi, tetapi istri enggak mau mendatangi panggilan suami. Mungkin istrinya lagi di ruang tamu nonton TV atau main HP, suaminya lagi di kamar, mama Jessica. Atau yang ke Arab-Araban dikit, umi. Apaan sih? Sini dulu dah. Males lagi main HP. Nah, kemudian fabata ghadabanan. Suami tadi bermalam dalam keadaan marah alaiha, dalam keadaan benci, sebel alaiha sama istrinya, la'anatha al malaikatu hatta tusbiha. Maka malaikat Allah melaknat istri tadi yang menolak ajakan suami sampai waktu subuh. Dikatain terus tuh. Kalau kita misalkan dimaki-maki, dikatain sama orang, dia ngirim WhatsApp kita dari malam sampai subuh, kira-kira kita gerah banget. Kotak masuk ada 350, semuanya isinya adalah laknat. Ini malaikat laknat terus sampai subuh. Mudah-mudahan para istri mendengar ini. Wayajibu 'alal mar'ati ta'atu jaujiha wa tarkul mukhallafati lahu. Karena itu wajib bagi seorang istri untuk taat kepada suaminya, dan juga wajib untuk gak banyak ngebantah suaminya. Ya tadi, perempuan kan pengen selalu menang. Wa an la ta'adzana fi baitihi wa la tatasaddaqa min malihi. Seorang istri juga tidak boleh mengizinkan siapa aja masuk ke dalam rumah kecuali atas izin suami, kecuali memang saudara dekat, tetangga dekat yang biasa keluar masuk rumah kita, gak ada masalah. Juga tidak boleh bersedekah dari hartanya suami. Memang istri paling pinter kalau di rumah mencari harta suami. Tapi kadang-kadang dia kurang teliti juga, ya kan? Kita punya koko, kita punya celana, nggak taunya duitnya habis dicuci, tapi duitnya masih ada. Tinggal kita ledekin, Bu, ini masih ada duitnya, nggak ngelihat, Bu. Nggak pintar. Jadi duit istri, duit suami juga termasuk duit istri. Wala takhruju minal baiti illa biidnihi wa ridahu. Seorang istri tidak boleh keluar rumah kecuali atas izin dari suami, kecuali atas ridha dari suami. Gak boleh keluar rumah gak bilang-bilang, gak boleh. Misalkan bapak baru pulang dari kerja, ibu kemana dek? Ibu kan ziarah pak. Lah kok gak bilang-bilang bapak? Ziarah kemana? Wali Songo, jauh lagi ziarahnya. Wali Songo 5 hari. Gak boleh mesti bilang-bilang. Karena istri itu jihadnya di rumah. Karena luar biasa itu. Melawan hawa nafsunya seorang istri, untuk melawan hawa nafsunya dirinya sendiri itu luar biasa, sehingga Nabi katakan jihad seorang istri di rumah, melayani suami, ngurusin anak, mengatur segala sesuatu yang ada di rumah.
fa in fa'alat syai'an min dzalika biduni idni asimat. Apabila seorang istri melakukan sesuatu tadi, mengizinkan orang asing masuk, kemudian bersedekah dari harta suami tapi nggak bilang-bilang, kemudian keluar dari rumah juga nggak ada izin, nggak ada ridho daripada suami. Kalau dia melakukan demikian, maka dia termasuk orang yang berdosa. Wa idza da'aha ila firasihi, dan apabila suami ngajakin istri ke kasur, lam yajuz laha al-imtina'u, tidak boleh seorang istri untuk menolak ajakan suami illa di uzrin syar'iyyin, kecuali karena alasan yang jelas, alasan yang benarkan syariat. Lagi sakit misalkan, atau capek banget, bahkan capek banget pun, capeknya seperti apa? Wabil jumlati, dan kesimpulannya, fahaqqul jauzi ala jaujatihi azimun. Simpulannya, kewajiban seorang istri kepada suami itu adalah kewajiban yang besar, sebagaimana hak suami kepada istri adalah hak yang besar. Sampai-sampai hatta innahu warada anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai Nabi bersabda, "Lau kana birrajuli jirahatun min ra'sihi ila qadamihi." Apabila seorang laki-laki punya luka dari ujung kepala sampai ujung kaki, korengan semua, fala hasad ta'al mar'atu bilisaniha lam takum bihaqqihi 'alaiha. Kemudian seorang istri atau perempuan tadi menjilat luka suami dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kenapa? Untuk membersihkan. Dengan lisannya itu tidak mampu untuk menyamai daripada hak seorang istri, seorang suami kepada istrinya. Apa yang dilakukan seorang istri tadi tidak bisa menunaikan sebenar-benarnya hak seorang suami terhadap dirinya, saking besarnya hak suami terhadap istri. Karena itu fa'in bagi lil mar'ati an tajtahida fil qiyami bihaqqi zawjiha wa an la taqsura fil qiyami bihi. Siogianya seharusnya bagi perempuan dia bersungguh-sungguh dalam menunaikan hak suaminya ketika di rumah, dan dia tidak boleh ceroboh, tidak boleh ada yang kurang dalam melayani daripada suaminya. Seperti ada seorang perempuan termasuk sahabat Nabi SAW, ketika sahabatnya datang, langsung yang pertama nyiapin handuk, kemudian yang kedua nyiapin cemeti, cambuk, handuk untuk melap keringat suaminya, cambuk untuk kalau ada kekurangan dari pelayanan seorang istri tadi. Masya Allah, nggak ada zaman sekarang kayak gitu ya. Yang ada dimarah-marahin suaminya. Litafuza bisawabillahi wa ridha, supaya apa? Mendapatkan pahala yang besar dan mendapatkan ridha Allah. Wa tanju min adabihi wa sakhatihi, dan dia selamat dari azabnya Allah dan murkanya Allah. Sebagaimana anak, keridhaan Allah ada pada keridhaan orang tua, murkanya Allah ada pada murka orang tua. Sama seperti istri,
Ridha Allah ada pada ridha suami, dan murkanya Allah ada pada murka suami. Tetapi dari pihak suami harus toleran, nggak semena-mena atau nggak nuntut yang terlalu memberatkan istri, walaupun tahu tadi haknya sangat besar terhadap istrinya. Fayan bagi lizauji ayyusamiha jaujatahu ba'dal masamahati. Jadi seharusnya, seyogyanya bagi seorang suami dia toleran terhadap istrinya dari sebagian urusan-urusan. Wala yastaqsi 'alaiha fi talabil qiyam bil huquqi fayuqi'uha fil haraji. Tidak boleh terlalu memberatkan, terlalu banyak tuntutan terhadap istrinya untuk menunaikan hak-haknya yang besar tadi, sehingga dia jatuh kepada kebinasaan, termasuk di dalamnya adalah dosa. Fa innan nisaa nakisatu aqlin wa dinin. Karena yang sama-sama kita ketahui, perempuan itu banyak kurangnya, kurang dalam pemikirannya dan kurang dalam agamanya. Wal ghalibu alaihinna at-tasahulu wat-taghafulu. Dan yang pada umumnya, ya kan, atas perempuan itu yang pertama memang mereka lalai dan nganggap remeh an hukukil azwaji, dari hak-hak seorang suami. Pada umumnya perempuan menganggap remeh dan juga perempuan lalai terhadap hak-hak suaminya. Biarin dah suami gua ini, giliran sama orang sopan, giliran sama orang hormat, giliran sama suaminya kagak ada sopannya, kagak ada hormatnya. Gimana sih? Giliran sama orang hormat, giliran sama bapak hormat. Ya kan bapak ini lebih biarin lah, setiap hari ketemu, nah itu perempuan kayak gitu. Wa man samaha samahahullahu wa man tajawajallahu anhu. Barang siapa yang toleran, banyakin maafinnya pada istrinya, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan toleran, berikan maaf terhadap orang tadi, suami tadi. Barang siapa yang menghardik, yang memberatkan, banyak tuntutan kepada istrinya, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan menghardik, banyak tuntutan terhadap orang tersebut. Selesai keutamaan pasangan suami dan juga istri. Karena ibadah, karena pernikahan adalah ibadah yang paling lama, karena itu ilmunya juga mestinya banyak. Karena berbagai macam peristiwa keadaan yang kita temui ketika kita bergaul dengan pasangan kita. Ada macam-macam keadaan, ada macam-macam problem, macam-macam masalah, yang semuanya itu jalan keluarnya tentunya adalah dengan ilmu. Kemudian selanjutnya adalah keutamaan nikah. Wa'lamu rahimakumullah anna lin nikahi fadlan. Bahwasanya di dalam pernikahan itu ada satu keutamaan, wa fawaida wa manafi'a dunyawiyatan wa ukhrawiyatan. Ada faedah-faedah, manfaat-manfaat, keuntungan-keuntungan yang bisa diambil, baik dalam urusan dunia ataupun dalam urusan akhirat. Waqad warada at-targhibu fihi kitaban wa sunnatan. Dan sungguh telah datang anjuran untuk menikah di dalam Al-Quran dan Sunnah. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala ta'ala fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulatsa wa ruba'. Nikahlah oleh kalian kepada perempuan
yang kalian cenderung terhadap mereka, yang kalian suka. Dari perempuan-perempuan 2, 3, 4. Tuh, langsung 2, 3, 4. Bisa langsung. Kalau kata dulu saya pernah kuliah kan, dosennya perempuan. Tapi alim pintar perempuan. S3 bahasa Arab UIN beliau itu. Kata beliau, ini ustadz kalau baca ayat jangan sampai setengah-setengah. Kalau baca ayat tentang menikah, masna wa rusal wa sulasa wa ruba, sampai di situ aja, tapi nggak dilanjutin. Maka Allah Ta'ala dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fankihu al ayama minkum wasalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un 'alim. Dan juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaras sabab, wahai anak-anak muda, man istata'a minkum alba'ata, kalau kalian mampu untuk menikah, falyatajawwaz, maka hendaklah menikah. Kenapa? Fa innahu aghaddu lil basar. Menikah itu lebih cenderung untuk bisa menundukkan pandangan, karena sama aja perempuan di luar sama yang di rumah sama. Wa ahsanu lil farji, dan juga lebih menjaga farji atau kemaluan. Wa man lam yastati, dan barang siapa yang belum mampu untuk menikah, fa alaihi bisawm, maka banyakin puasa. Fa innahu lahu wijaun, karena puasa itu bisa sebagai perisai untuk melemahkan hawa nafsu. Dan di dalam hadis yang lain Nabi SAW menganjurkan tentang menikah. Wa qala alaihi salatu wassalam, man arada ayyalqa, barang siapa yang kepengen ketemu dengan Allah tahiran mutahiran, dalam keadaan suci dan mensucikan, falyatajawwaz al-halail, maka hendaklah dia menikah dengan beberapa gadis. Qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un, ada 4, min sunanil mursalin, dari beberapa kesunahan para rasul. Yang pertama adalah al-haya'u, malu. Malu di sini malu untuk melakukan dosa dan kemaksiatan. Malu pada tempatnya yang sering kita bahas, bukan malu bukan pada tempatnya. Malu bukan pada tempatnya ketika dia mau melakukan ibadah, ketika dia mau hadir majlis taklim, dia malu, berarti itu malu bukan pada tempatnya. Atau ketika dia mau bersedekah, dia malu. Dia mau berinfak, dia malu. Dia mau haji dan umrah, dia malu. Dah, nggak usah malu, pakai helm aja biar nggak malu. Wa ta'atturu, dan juga memakai minyak wangian, diatur. Kalau perempuan warnanya mencolok, wanginya tersembunyi. Kalau laki-laki wanginya mencolok, warnanya tersembunyi. Jadi kalau perempuan warnanya bisa merah, bisa biru, bisa hitam, tapi nggak terlalu wangi. Kalau laki-laki warnanya paling putih, bening, tapi wanginya mencolok. Kemudian wasiwak, menggunakan siwak. Jadi jangan sampai kita merasa jijik dengan siwak, karena ini adalah sunnahnya para nabi dan rasul. Kayu siwak, atasnya, luarnya dikeluarin, kemudian disisain dalamnya. Kan sekarang ada tuh yang pakai seperti pensil ya, seperti pulpen kan, dibuka, isi siwaknya di dalam.
Apa jangan nggak pernah? Apa jangan-jangan belum pernah pakai siwak lagi? Seumur hidup masa belum pernah pakai siwak? Umur udah berapa? Beli di depan apa Telkom Ciracas ada siwak tuh. Apa nyobain seumur hidup masa nggak pernah pakai siwak? Wan nikahu dan nikah. Salah satu sunnah para nabi dan rasul adalah menikah. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanakahu, menikahlah kalian semua, takasaru, sehingga menjadi memperbanyaklah kalian semua. Fa inni mukasirun bikumul umama yaumal qiyamah, karena bahwasanya aku merasa bangga dengan kalian dengan banyaknya umat pada hari kiamat. Jadi banyak anak banyak rezeki itu ya emang benar, dan salah satunya adalah mengikuti sunnah Nabi, karena dengan banyaknya anak kita banyaknya umat Nabi SAW. Kini ini pembahasan pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan keluarga kita Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Anak-anak kita Allah jadikan anak-anak yang saleh dan salihah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.